Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video e-learning tentang software InTouch, yaitu kita akan membuat proses looping sebuah botol. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuka softwarenya. Lalu kita klik yes. Ini merupakan InTouch Application Manager di mana kalian bisa melihat list-list program yang telah kita buat maupun yang ingin kita buat. Untuk itu kita klik new icon untuk membuat program baru. Ini merupakan direktori awal tempat penyimpanan. Kita buat nama prosesnya, yaitu proses looping botol. Kita klik next, disamakan saja. Untuk deskripsi, ini merupakan opsional, kita bisa membuatnya ataupun tidak. Setelah kita membuat, di aplikasi manager ini akan tertera proses looping botol yang tadi kita buat. Lalu kita buka dengan mengetik double klik. Ya, di sini kita sudah masuk ke InTouch Window Maker, di mana di sini adalah tempat kita membuat proses plan ataupun objektif yang ingin kita buat. Langkah pertama, kita harus membuat new window. Kita namakan misalnya proses looping. Kita klik OK. Akan muncul Windows baru dengan nama proses looping. Jika Anda ingin memperbesar, tinggal diperbesar saja. Di sini kita langsung masuk ke inti permasalahan kita, yaitu kita ingin membuat sebuah botol yang berjalan secara horizontal. Hanya di sini kita ingin menambahkan proses looping. Bagaimana caranya? Kita masuk ke icon wizard. Di sini saya akan menambahkan sebuah switch yang apabila switch itu ditekan, maka botol akan berjalan. Setelah switch, kita cari objek botol ataupun terserah kalian, terserah Anda. Di sini banyak kategori, kita cari kategori container. Banyak pilihan, kita bisa memakai yang manapun. Oke. Setelah kita membuat objek, langkah kedua dalam proses InTouch ini ialah memberikan tag name. Tag name itu adalah sebuah nama variabel pada suatu objektif. Pertama, pada switch, kita beri tag name semisal switch. Kita klik OK. Akan muncul define karena kita membuat variabel baru. Di sini merupakan tipe data. Yang kita pilih ialah memory discrete. Mengapa? Karena memory discrete ini bernilai 1 atau 0. Yang berarti jika benar dia bernilai 1, jika tidak dia bernilai 0. Karena logika sebuah switch itu yaitu antara mati dan nyala. Dan memori atau input output. Perbedaannya apa? Memori ini adalah ketika kita mensimulasikan sebuah proses tanpa menyambungkan ke controller atau PLC. Save, close. Langkah kedua, kita memberikan tag name pada botol. Hanya saja, jika kita double klik, kita akan kembali ke menu simbol factory. Dengan itu, dari objek yang ada di simbol factory, kita harus membreakdown-nya dengan break cell. Klik kanan pada objek, pilih cell simbol, lalu break cell. Lalu double klik pada objek tersebut. Di sini kasus kita ialah di mana botol berjalan secara horizontal. Ini merupakan banyak animasi. Ada touch link, line color, fill color, dan banyak lagi yang Anda lihat sekarang. Untuk itu kita memilih slider yang secara horizontal. Karena di sini kasusnya dia bergerak slider ke arah kanan atau kiri. Kita berikan nama tag name misal botol. Ini terdapat value dan horizontal movement. Value di sini bernilai berarti bahwa dia akan berjalan ke arah kanan atau ke arah kiri dengan jarak sejauh 100. Horizontal movement ialah merupakan percepatannya, seberapa cepat dia bergerak. Kita klik OK. Kita define botol. Lalu tipe data di sini kita memory real. Mengapa? Karena di sini untuk dalam suatu objek yang berjalan, dia bisa saja
memiliki tipe data integer atau real. Jadi kita bisa memilih antara integer maupun real. Save, close. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita memprogram di Windows Script-nya. Windows Script ini adalah tempat di mana kita memprogram objektif yang telah kita buat. Terdapat condition type, onShow, while showing, dan onHide. OnShow adalah tempat di mana kita mendeklarasikan variabel yang telah kita buat atau objektif yang telah kita buat. Objek yang kita telah buat yaitu switch dan botol. Di sini merupakan proses pendeklarasian, sehingga kita harus mendeklarasikan nilai sebuah switch dan botol. Mengapa 0? Karena di sini proses kita dalam keadaan awal switch ini bernilai mati atau tidak nyala, dan juga botol, yaitu dalam keadaan diam. Kita masuk ke while showing. Di sini adalah tempat memprogram kedua objek. Jadi di sini merupakan prosesnya jika switch dinyalakan maka botol akan berjalan, dan jika dimatikan botol akan berhenti. Maka kita akan menggunakan statement if. Karena tadi jika switch dinyalakan berarti maka if switch. Mengapa bernilai 1? Karena di sini kita prosesnya jika switch dinyalakan. Untuk membantu statement if, kita menggunakan then, yaitu hasil yang output yang dilakukan setelah kita mendeklarasikan suatu pernyataan, yaitu if. Then botol. Apa yang terjadi pada botol? Setelah switch dinyalakan, botol akan berjalan dengan statement botol ditambah 1. Mengapa ditambah 1? Karena di sini yaitu pergerakan sebuah benda. Jadi Anda tidak hanya bisa menulis 1, bisa membuat 3, 4 maupun 5, terserah kondisi Anda. Kalau 1 berarti menandakan pergerakan botol itu adalah step by step, yaitu langkah secara satu persatu. Setelah itu, jika dimatikan, berarti kita menggunakan else. Selain itu, else berarti botol akan berhenti. Mengapa botol sama dengan botol? Karena kita lihat nilai yang ada pada botol sebelumnya. Jika dia berjalan sejauh 5, berarti ketika dimatikan dia akan berhenti di tempat itu, yaitu di angka 5 itu sendiri. Kita tutup dengan an if. Karena kita menggunakan statement if. Dan jangan lupa titik koma ini, karena ini berpengaruh. Dan di sini adalah pergerakan suatu prosesnya. Kita tulis 1. Jadi setiap 1 milisecond dia akan bergerak. Lalu kita compile. Kita lakukan prosesnya. Ya, kita bisa lihat di sini botolnya berjalan, dan apabila dimatikan berhenti. Namun bagaimana kita mengetahui berapa sih jarak yang telah ditempuhnya? Oleh karena itu, kita tambah lagi suatu objek yang bisa menentukan pergerakan botol sampai sejauh mana. Kita bisa menemukan teks di sini. Lalu kita ketik pagar. Di sini kita perbesar sehingga terlihat. Di sini merupakan counter, yaitu counter agar kita dapat mengetahui seberapa jauh sih botol akan bergerak. Kita double klik untuk memberikan animasi. Kira-kira animasi yang mana? Ya, di sini ada tertulis value display, yaitu menampilkan nilai yang bersifat analog. Maka kita berikan tag name-nya semisal jarak. Oke, kita define jarak dengan tipe data memory real. Di save, di close. Oke, setelah itu kita buat lagi pendeklarasian baru karena kita membuat objek baru, yaitu jarak. Untuk di while showing, kita tambahkan kondisinya, sehingga berarti ketika kita menyalakan switch, maka botol akan berjalan. Dan otomatis jarak juga akan menghitung, sehingga kita harus memberikan statement yang sama pada botol tersebut. Ketika switch dinyalakan, maka botol akan bergerak, dan juga
jarak pun akan menghitung. Lalu setelah itu, jika dimatikan, jarak juga akan berhenti. Oke, kita coba dulu. Ya, di sini terlihat berapa jarak yang ditempuh. Ketika kita matikan, jarak yang telah ditempuh oleh botol adalah 40. Lalu yang terakhir yaitu proses looping, yaitu intinya. Di mana di sini kita bisa lihat jarak maksimal yang ditempuh oleh botol adalah 100 dan percepatan juga 100. Nah, semisal kita membuat jarak yang ditempuh maksimal adalah 50. Oke, kita akan melihat perbedaannya. Ketika mencapai 50, dia akan berhenti. Oke, lalu kita membuat proses looping. Looping ialah proses berulang, di mana kita membuat statement baru if jika sebuah botol tersebut bernilai 30, maka apa yang terjadi? Botol akan mengulang dengan membuat statement botol sama dengan 0. Dan jarak, kita bisa menggunakan botol ataupun jarak. Semisal kita menggunakan jarak. Jika jarak sama dengan 30, counter yang kita telah lihat tadi, maka botol akan mengulang. Otomatis kita juga harus mengulang proses looping pada jarak juga. Sehingga kita membuat jarak 0. Lalu kita terminate statement yang telah kita buat. Kita lihat ketika 30 dia akan melakukan perulangan. Begitu pula juga dengan counternya. Jadi di sini merupakan konsep sederhana dalam pembuatan InTouch, sehingga nanti Anda bisa mengembangkan pada proses selanjutnya atau proses manufaktur selanjutnya. Oke, sekian dari proses looping ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.